Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah saudaraku, Mazmur 147 ayat 11 ini, saudaraku, pemazmur dalam pimpinan hikmat ilahi dari Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, dikatakan Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Takut itu artinya, saudaraku, bukan ketakutan tapi hormat, ya, menyanjung Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan kepada orang yang berharap, saudaraku, ya, bergantung, berharap kepada kasih setianya. Haleluya. Nah saudaraku, pada saat ini dari kebenaran firman Tuhan, ya, seperti biasa, pada saat ini saya ingin membagikan 5 hal bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan melalui tuntunan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saudaraku, ya, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, saudaraku, hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah bila kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38, saudaraku, ya, ayat yang terkenal ini kita diingatkan kembali. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, saudaraku, perhatikan di sini, ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya dan Tuhan Yesus ingin menjalin hubungan yang lebih mesra, lebih dekat, lebih dalam dengan orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara kita, sangat mencintai kita, ya, ciptaannya sendiri. Karena itu Tuhan Yesus senang bila kita pun mencintainya, mengasihinya. Dengan apa? Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, ya, dan dengan segenap akal budi kita dan dengan segenap kekuatan kita, kata firman Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudaraku, hidup yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adalah bila kita sungguh-sungguh percaya dan berharap sepenuhnya kepada Allah. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9 berkata begini, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku, keselamatanku dan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, ialah tempat perlindungan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, dalam ayat-ayat Mazmur 62 ini tergambar, saudaraku, bahwa Allah itu senang bila kita sungguh-sungguh sepenuhnya saudaraku percaya, berharap, ya, kepada Dia yang sanggup memelihara, memberkati dan menyelamatkan kita. Jadi Allah senang, saudaraku, kepada orang-orang percaya yang sungguh-sungguh berharap, memohon kepadanya, bahwa Allah adalah gunung batu keselamatan, perlindungan. Allah adalah sumber keselamatan. Allah adalah kota benteng yang teguh, saudaraku, ya. Kita harus sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan, dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Allah disenangkan bila kita sungguh-sungguh percaya kepadanya dengan segenap hati, kemudian kita mencurahkan seluruh isi hati kita kepadanya dalam doa, dalam penyembahan, ya. Haleluya, itulah yang menyenangkan hati Tuhan.
Dan kebenaran yang ketiga yang ingin saya bagikan pada saat ini, hidup yang menyenangkan hati Tuhan bila kita hidup mentaati firman-Nya dengan segenap hati. Wah, ini saya sudah dengar pendeta, tapi mari kita pelajari lagi saudaraku. Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah saudaraku, ketaatan yang sepenuhnya adalah keinginan Allah kepada orang-orang percaya. Jadi kita hidup bukan sekedar mengikuti Allah, sekedar melayani, atau sekedar memberikan persembahan saudaraku yang kita bawa kepadanya. Ya, Allah saudaraku senang bila firman-Nya yang disampaikan kepada kita, ya, disampaikan pada kita taati. Kita taati dengan sungguh-sungguh. Saat kita sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Allah, hati Tuhan. Nah kebenaran yang keempat saudara yang boleh kita pelajari pada saat ini, hidup yang menyenangkan hati Tuhan bila kita hidup senantiasa mengucap syukur dan memuji Tuhan. Mengucap syukur saudara, dan memuji Tuhan. Mazmur 69 ayat 31 dan 32 berkata, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Saudara perhatikan di sini, ya. Jadi Allah senang bila kita memuji-muji namanya, mengagung-agungkan namanya, serta mengucap syukur kepadanya. Karena menurut pemandangan Allah, memuji namanya, mengagungkan namanya, bersyukur kepadanya lebih baik daripada korban sapi. Waktu itu sapi mahal, sekarang juga mahal saudaraku, itu persembahan yang luar biasa. Atau juga lembu jantan, ya sekarang ratusan juta saudara. Kalau kita mempersembahkan sapi jantan 10, lembu jantan 10, waduh ya, itu bisa ratusan juta ya. Kalau kita mempersembahkan 100 lembu, 100 sapi, itu miliaran saudara ya. Tapi Allah lebih senang saudaraku bila kita memuji Dia, mengucap syukur kepada Dia. Karena itu marilah kita punya hati yang senantiasa memuji Tuhan, mengucap syukur ya. Kalau kita memuji Tuhan itu harus dengan segenap hati, jangan setengah hati saudaraku, segenap hati. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kelima saudaraku yang boleh kita pelajari pada saat ini, atau hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah bila kita menjadi hamba Tuhan, menjadi hambanya yang setia, melayani sampai akhir saudara. Matius 24 ayat 46 berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah saudaraku, Tuhan senang bila kita menggunakan talenta, ini konteksnya ya. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita dengan setia melayani Tuhan di gereja, di persekutuan, di rumah kita, di mana saja saudaraku, untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, memajukan gereja, menjangkau jiwa-jiwa saudaraku, melayani yang melalui PI, melalui pelayanan sosial saudaraku, melalui pelayanan sekolah minggu, choir ya, dalam ibadah, praise and worship, pelayanan apapun juga. Dan Allah ingin kita melayani Dia saudaraku sampai akhir dengan setia. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin ya. Jadi inilah 5 hal dari kebenaran firman Tuhan yang dapat kita pelajari pada saat ini, bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Yang pertama, bila kita mengasihi Tuhan lebih dari apa yang ada di dunia ini. Yang kedua, bila kita sungguh-sungguh percaya dan sepenuhnya ya, berharap sepenuhnya kepada Allah. Dan yang ketiga, bila kita mentaati firman-Nya dengan segenap hati. Yang keempat, bila kita hidup senantiasa mengucap syukur dan memuji Allah, saudara, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kelima, bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, bila kita menjadi hambanya, menjadi hamba Tuhan
yang setia melayani sampai akhir. Ingat, hamba Tuhan tuh kita semua orang percaya, saudaraku. Hamba Tuhan tuh bukan sekedar pendeta, penginjil, atau siapa saja, tapi semua umat Allah. Amin ya. Mazmur 147 ayat 11 saya bacakan lagi. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah hidup kami menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengikut Engkau dalam melayani, dalam mengabdi, dalam memuji, menyembah kepada Engkau, dalam berharap, mengucap syukur kepada Engkau, dalam melayani menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap saudara-saudari kami yang melihat dan mengikuti Morning Spirit ini. Biarlah kami juga hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus, dan bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.